Ya, selamat sore, sahabat JKN. Kembali lagi sama kita di podcast Paham JKN. Kali ini tuh kita kedatangan tamu yang istimewa banget ya teman-teman. Ada Bapak Dani selaku Bapak Kepala Kantor Kabupaten Purwakarta ya Pak ya sekarang ya. Ya, jadi di podcast kali ini kita dari tim podcast mau cerita-cerita nih tentang kayak apa sih JKN KIS itu. Sebenarnya kan udah pada paham kali ya Pak ya JKN KIS, tapi mungkin biar lebih deep aja gitu ya, biar lebih paham lagi tentang apa sih program JKN ini. Nah, jadi boleh mungkin ya Pak sedikit dijelasin program Baik. JKN itu apa sih Pak? Baik, terima kasih. Program JKN adalah tentunya jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat perlindungan kesehatan dan pelindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, tentunya yang telah terdaftar dan membayar iuran, termasuk juga tentunya yang telah terdaftar atau didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, itu tuh kan orang tuh masih aja suka tanya aja gitu Pak, gimana sih caranya buat jadi peserta JKN KIS itu Pak? Baik, sebenarnya sekarang ini sudah mudah ya. BPJS sudah menyiapkan beberapa kanal layanan tentunya untuk mempermudah peserta atau masyarakat untuk mendaftar. Yang pertama, selain tentunya datang ke kantor BPJS, baik di kantor cabang Karawang maupun di kantor kabupaten, masyarakat atau peserta juga dapat mengakses layanan-layanan kami, ya, baik itu melalui website di www.bpjs.kesehatan.go.id atau juga bisa mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, juga dapat menghubungi call center 165, ya, juga dapat memanfaatkan layanan administrasi lewat WhatsApp ya atau Pandawa di 08118165165. Berikutnya kami juga sekarang sudah mengembangkan juga program yang namanya BPJS Online, artinya pendaftaran via online ya, artinya tidak ketemu secara fisik langsung, tetapi mungkin melalui media seperti Zoom, gitu ya. Berikutnya kami juga masih punya ya, ada BPJS keliling ataupun juga mobile customer service. Banyak banget ya Pak ya si layanan-layannya itu. Nah, apa sih namanya sebagai peserta JKN itu kita tuh kan diwajibkan bayar. Jadi diwajibkan bayar atau enggak sih Pak untuk jadi peserta JKN itu? Baik. Terus kalau bayar itu kan tadi ada yang didaftarkan mandiri ya Pak ya. Nah itu kan berarti bayarnya itu tuh semuanya sama gitu nominalnya atau gimana gitu Pak? Baik, untuk kepesertaan JKN sendiri tentunya secara garis besar dibagi di dua segmen ya. Artinya ada segmen penerima bantuan iuran maupun segmen non penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran tentunya iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Oh, pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui program PBPU Pemda. Nah, yang non-PB ini memang terbagi lagi dalam beberapa segmen. Yang pertama ada segmen pekerja penerima upah, berikutnya ada segmen pekerja bukan penerima upah, dan juga segmen bukan pekerja. Nah, khusus yang segmen pekerja penerima upah itu juga iuran besaran iuran sebesar 5% dari gaji yang diterima. Gaji yang diterima ya Pak. Dengan komposisi 1% dibayar atau dipotong melalui karyawan. Jadi 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara kalau untuk segmen pekerja bukan penerima upah atau yang biasanya kita sebut peserta mandiri ya. Nah, besaran iurannya tentunya ditetapkan berdasarkan kelas yang diambil. Oh, ada kelasnya ya Pak ya? Ada kelasnya, baik kelas 1, 2 maupun 3. Khusus kelas 1 itu 150.000 per jiwa. Per jiwa ya Pak ya? Betul. Kalau kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Dan kelas 3 itu 42.000 per jiwa per bulan. Namun kelas 3, khusus kelas 3 itu mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 7.000, sehingga peserta hanya membayar 35.000 ya Pak ya, dari 42.000 tadi ya Pak ya. Iya, jadi tadi kan ada yang kelasnya ya Pak ya, 1, 2, 3. Nah itu kan tadi Bapak bilang katanya nominalnya itu per jiwa. Tapi kalau misalnya didaftarkan itu wajib seluruhnya ya Pak ya dalam satu kartu keluarga? Betul. Jadi setiap warga negara atau penduduk wajib mendaftarkan dirinya beserta keluarganya.
Berarti kalau dalam kartu keluarga 3 orang, berarti tinggal dikali 3 aja ya. Oke. Nah, terus itu tuh kita tuh udah tahu nih Pak program JKN itu apa. Terus kita udah tahu tuh cara daftarnya gimana dan biayanya, tarifnya gitu ya Pak, iurannya sebesar berapa. Itu tuh sebenarnya manfaatnya untuk apa sih Pak kita punya itu tuh gitu Pak? Baik. Untuk manfaat layanan Iya. tentunya untuk layanan JKN ini mencakup layanan kesehatan di tingkat pertama ya. Yang meliputi tentunya layanan non spesialistis ya. Termasuk di dalamnya nanti ada promotif preventif juga, ada pengobatan, konsultasi juga diberikan, termasuk juga obat tentunya ya. Dan juga untuk pelayanan di tingkat pertama ini juga sebetulnya ada layanan rawat inap tingkat pertama khusus di fasilitas kesehatan yang memang sudah tersedia untuk rawat inapnya ya. Oh iya. Memang belum semua, tetapi Kayak klinik puskesmas ya betul, Pak ya. yang telah memiliki fasilitas rawat inap. Rawat Jadi bisa inap. dilakukan rawat inap tingkat pertama. Nah, berikutnya tentunya manfaatnya di layanan rujukan tingkat lanjutan atau biasanya di poli atau di rumah sakit ya. Hampir sama layanannya, mungkin lebih spesifiknya dia mendapatkan layanan di salah satunya adalah dokter spesialis ya, termasuk tindakan-tindakan medis ya. Yang terakhir tentunya layanan yang diberikan adalah manfaat untuk pelayanan ambulan. Oh. Itu juga diberikan Diberikan ya Pak ya. Betul. Nah, terus katanya juga sekarang tuh dengar-dengar nih Pak, syarat buat bikin SKCK ya Pak ya, harus jadi kepesertaan aktif di BPJS Kesehatan. Itu tuh benar nggak sih Pak? Oh iya, betul. Jadi izin untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ya, betul. Itu tertuang di dalam peraturan polisi ya nomor 6 tahun 2023 sebetulnya, yang sudah diimplementasikan secara nasional per 1 Agustus kemarin 1 ya. Agustus ya, Betul. Jadi memang menjadi syarat bagi warga negara yang mengurus SKCK ini harus melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif pesertaan JKN. Gitu. Itu tuh kenapa harus aktif Pak? Ya, tentunya kalau kepesertaan aktif ya ini lebih ke arah tentunya nanti manfaatnya yang lebih besar ya. Kalau pesertaan aktif tentunya ya jelas lah, artinya mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Nah, peserta JKN sendiri tentunya akan mendapatkan pelayanan yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, artinya baik di tingkat pertama, tingkat rujukan lanjutan maupun pelayanan ambulan. Tapi si cara daftar berarti pertama daftar dulu ya Pak ya, jadi peserta JKN, pastikan aktif. Nah itu yang akan menjadi syarat pembuatan SKCK-nya tadi ya Pak ya. Oh berarti nggak ribet ya Pak gitu doang ya buatnya? Sebenarnya nggak ribet sih. Nggak ribet ya Pak, cuman ada keinginan atau enggak gitu ya Pak? Iya, kayak gitu ya. Terus semuanya katanya kan ada perbedaan ya Pak ya. Cara buat kayak ngedaftarinnya gitu, atau sebenarnya sama nggak sih Pak di semua kanal-kanal tuh untuk syarat-syaratnya tetap sama kan Pak? Syarat-syaratnya nggak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Pendaftarannya. Betul, di semua kanal itu syaratnya sama ya, artinya tidak ada perbedaan. Yang membedakan mungkin salurannya saja ya. Salurannya saja ya Pak ya. Ada yang ketemu langsung dengan petugas, ada yang mungkin tanpa tatap muka ya seperti Pandawa, tetapi secara persyaratan sama. Sama semuanya ya Pak ya. Oh oke. Ya untuk podcast kali ini sudah sangat menjawab sekali ya dari Bapak Kepala Kabupaten Purwakarta terkait apa sih JKN itu dan kenapa sih jadi syarat SKCK-nya ya teman-teman. Nah mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi buat podcast berikutnya boleh langsung berkunjung di IG-nya kami, boleh nanti nanya-nanya di sana. Mungkin sekian ya Pak ya tentang podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama kita di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.